warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infocom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Tadi anak-anakku sekalian sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Bapak Suherman. Nah, sekarang saatnya Ibu Siti Nur Hasanah atau Bu Sansan yang akan memaparkan materi mengenai himpunan, khususnya untuk kelas 7 ya Bu ya? Iya, kita akan bahas tentang operasi pada himpunan untuk materi kelas 7. Ini pelajaran apa ya Bu ya? Pelajaran sepertinya matematika ya Bu kalau himpunan sepertinya. Ya, ini pelajaran matematika ya Nak ya. Kita akan belajar tentang operasi himpunan. Gimana, mulai aja atau gimana nih? Boleh, silahkan langsung Bu mulai. Oke. Oh, hostnya harus diperkenalkan ya? Kayaknya udah pada kenal ya Bu. Kalau untuk hostnya hari ini ada Ibu Mas Pupa, Iya. sedangkan materinya ada saya sendiri yaitu Ibu Siti Nur Hasanah atau Ibu Chan-Chan. Chan-Chan, ya Bu Sansan. Oke. Kita mulai aja operasi pada himpunan. Sebelum kita bahas ke operasi pada himpunan, Ibu mau ngebahas dulu tentang himpunan itu apa. Sebenarnya ini udah ya Bu ya, materi sebelumnya juga. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya gimana dengan jelas? Contohnya gini, himpunan itu kan kumpulan ya, kumpulan hewan-hewan berkaki 4. Jelas kan? Hewan berkaki 4 berarti apa aja tuh Bu? Hewan berkaki 4? Sapi, Sapi, terus Kuda. kerbau, gajah, dan lain-lain. Nah, itu adalah himpunan hewan berkaki 4. Jelas kan? Definisinya jelas, yaitu hewan yang berkaki 4. Nah, sekarang contoh yang bukan himpunan. Yang bukan himpunan ini berarti yang definisinya kurang jelas. Contohnya kumpulan siswa cantik. Nah, cantik itu kan spesifik ya, karena cantik itu setiap orang punya penilaian masing-masing. Contohnya, cantik menurut Ibu tuh kayak orang sopan, berarti dia cantik gitu. Terus kalau menurut Bu? Kalau cantik itu dia walaupun apa ya, lebih ke attitude-nya. Ya, gitu kan. Kalau cantik itu nggak spesifik gitu, karena tiap orang itu penilaiannya beda-beda. Nah, itu makanya digolongkan ke dalam bukan himpunan. Contoh lagi atau udah nih Bu? Boleh, contoh lagi Bu biar lebih jelas. Yang bukan himpunan, contohnya kumpulan lukisan indah. Indah juga tidak spesifik karena indah menurut orang-orang, menurut sebagian orang itu beda-beda ya. Indah itu enggak, objeknya itu nggak jelas gitu loh. Jadi tidak ada patokan ya Bu ya, indahnya itu. Nggak ada patokan. Terus contoh lagi kumpulan warna pelangi. Nah, ini warna pelangi itu kan jelas ya, Mejiku Hibiniu, berarti kumpulan warna pelangi itu termasuk ke dalam himpunan kayak gitu. Terus kita langsung bahas ke operasi himpunannya. Nah, di operasi himpunan itu ada 4. Ada irisan, ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih. Kita bahas yang pertama, irisan. Irisan itu lambangnya kayak huruf U tapi kebalik. Nah, itu irisan. Irisan itu yang kayak gimana? Kita langsung ke contoh. Contoh, kalau di kelas itu ada kumpulan siswa yang mengikuti ekskul pramuka. Terus himpunan yang kedua, kumpulan siswa yang mengikuti ekskul IT. Nah, ternyata dari kedua himpunan itu ada anak yang mengikuti ekskul pramuka dan ekskul IT. Nah, itu irisannya. Gitu. Terus kalau gabungan itu gimana? Kalau gabungan ya digabungin, berarti itu kumpulan anak yang mengikuti ekskul pramuka dan anak yang mengikuti ekskul IT. Jumlahnya ada berapa? Nah, itu berarti gabungannya gitu. Kalau irisan kan berarti dari keduanya itu yang ikut dua-duanya itu yang mana? Ada berapa orang? Kayak gitu. Berarti kalau irisan dia itu gabungan dari dua ekskul itu. Jadi anak yang ikut ekskul IT dan pramuka ada berapa orang itu disebut irisan. Iya, itu. Kalau misalnya gabungan itu anak yang ikut ekskul IT dan pramuka itu digabung gitu. Iya, gitu. Okay. Itu untuk contohnya kayak gitu. Untuk aplikasi soalnya ya gak jauh beda kayak begitu. Lalu ada apa lagi Bu selain itu? Nah, selain itu ada juga yang namanya komplement. Komplement. Nah, kalau komplement itu gimana? Nah, kalau komplement itu biasanya di soalnya gini. Kan tadi contohnya itu ada 2 kelompok anak yang mengikuti ekskul pramuka dan ekskul IT.
Berarti nanti di pertanyaannya tuh gini, berapakah siswa yang tidak mengikuti ekskul pramuka? Berarti jawabannya kan anak yang mengikuti ekskul IT. Itu. Nah, yang irisannya masuk kemana tuh? Nah, irisannya berarti nggak usah dimasukin jumlah irisannya. Jadi yang irisan itu masuknya ke bukan komplement, tapi dia masuknya ke komplemennya. Gitu. Terus yang ketiga ada selisih. Selisih hampir sama kayak komplement. Kalau selisih itu dikurangi aja nanti jumlah anaknya. Contohnya kalau yang mengikuti ekskul IT ada 20 orang, yang mengikuti ekskul pramuka ada 15 orang. Berarti kalau ditanyanya yang mengikuti ekskul pramuka berapa, dikurangi aja gitu. Berarti tadi udah ada irisan ya Bu? Iya. Irisan, ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih. Nah sebelum tadi Bu Sansa menjelaskan irisan, gabungan, komplement, dan selisih, sebelumnya juga sudah menjelaskan apa itu himpunan. Iya, Ya, himpunan itu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Yes, seperti Contohnya seperti hewan berkaki 4, Nah, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Iya. Lalu ada warna pelangi, Mejico hibinio. Lalu ada apa yang tidak didefinisikan dengan jelas, berarti itu bukan himpunan. Iya. Contohnya itu seperti wanita yang parasnya cantik, gitu, Iya. dan lukisan yang indah. Iya, seperti itu. Atau ada contoh lain barangkali Bu bisa mencontohkan apa ya? Contohnya apa? Yang himpunan deh, contohnya. Yang himpunan. Berarti yang didefinisikan dengan jelas ya? Iya, yang jelas. Apa ya? Oh, berarti kalau misalnya siswa yang memakai tas biru ke sekolah bisa Bu? Bisa, karena jelas definisinya siswa yang memakai tas biru. Berarti kalau ada siswa yang memakai tas merah, dia tidak termasuk. Gitu. Berarti tergantung dari apa yang dicari dari himpunan itu. Iya, tergantung objeknya itu apa yang mau ditentukan tuh, yang didefinisikan tuh objeknya apa. Gitu. Untuk anak-anak sekalian, sekarang kita akan break sebentar. Kita akan mendengarkan lagu yang akan diputar. Nanti Bu Sansan akan kembali untuk memaparkan materi selanjutnya. Selamat mendengarkan. Lagi bersama Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Info Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Oke, balik lagi bersama matematika. Bersama dengan Bu Sansan ya, yang tadi sudah menjelaskan mengenai himpunan ya Bu ya. Yes. Himpunan, lalu ada irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, sekarang kita mau apa nih Bu? Sekarang kita bahas contoh soalnya aja, tapi kita nggak bahas sampai jawabannya ya. Kita Tidak secara mendetail ya Bu ya. Kita cuma contoh soalnya kayak selisih, contoh soalnya gimana sih biar kita bisa membedain perbedaan soalnya kayak gimana. Oke, untuk yang pertama contoh soal untuk cara mencari selisih. Contohnya gini, yang ada soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, ini contoh soal irisan. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Jadi kan berarti nyari yang keduanya kan ya. Di antara keduanya, di antara soto dan bakso, ada berapa anak nih yang suka keduanya? Gitu. Itu contoh soal untuk yang irisan. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Gitu. Itu Bu. Selanjutnya contoh soal yang gabungan. Apa ya bedanya? Nah, kalau untuk contoh soal yang gabungan, biasanya bentuk himpunan ya. Ada 2 buah himpunan, contohnya himpunan bilangan genap sama dengan himpunan bilangan ganjil. Nanti, kan kalau bilangan genap apa aja? 2, terus 4, 6. Oke, bilangan genap kurang dari 10, buku berapa? Dari 10, 2, 4, 6, 8. Ya, itu kurang dari 10. 10-nya di bawah ya. Oh ya 10, oke. Kalau kurang dari 10, ya 10-nya di bawah. Terus bilangan ganjil kurang dari 10. 1, Ya. 3, 5, 7, 9. Nah, 9. Nah, terus pertanyaannya gini, gabungan dari kedua himpunan bilangan genap dan bilangan ganjil. Berarti jawabannya dari angka 1 sampai angka 10. Oh 10, oh iya oke. Dari angka 1 sampai angka 10. Nah, gitu. Kalau gabungan
Komplement. Komplement. Oke, kalau untuk yang komplement, contoh soalnya nih agak panjang ya, nggak apa-apa. Apa Bu? Oke, gini. Di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak, buku tahu hewan ternak? Tahu kan? Apa tuh? Bebek. Oh iya. Kambing. Kambing. Apalagi bebek, Iya, bebek, sapi kelinci dan ya. lain-lain. Nah, di sini di wilayah RT 5 itu ada penduduk yang memilih hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Banyak ya Bu ya. Nah, di sini ada Pak Harno dan Pak Ahmad. Nah, Pak Harno itu mempunyai hewan ternaknya ada ayam, burung, dan kelinci. Sedangkan Pak Ahmad mempunyai hewan ternak yaitu bebek, kambing, dan burung. Nah, contoh soal komplement. Tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Berarti jawabannya yaitu hewan ternaknya milik Pak Ahmad. Tinggal dibalik aja kalau komplement kayak gitu. Itu contoh soalnya. Sederhana sih kalau Kalau diucapkan, dipahami ya. kalau dipahami itu semuanya sederhana gitu. Nah, untuk pembahasan soalnya mungkin nanti di minggu ketiga ya Bu ya. Karena sesuai dengan jadwal di minggu ketiga itu kita ada video tentang pembelajaran. Nanti untuk lebih jelasnya di video pembelajaran seperti itu. Berarti nanti kalian untuk melihat video pembelajaran harus lihat di YouTube-nya Spikom ya Bu ya. Iya, Spikom TV. seperti itu. Spikom TV. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya Bu ya, Iya. yang sangat disayangkan sekali harus diakhiri. Iya, sayang sekali ya. Sayang sekali. Ada yang mau disampaikan untuk anak-anak? Ya, untuk anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap fokus, tetap jaga kesehatan. Terus awal Desember ya, kira-kira kita Minggu kedua Desember kita bakal PAS, penilaian akhir sekolah. Pokoknya semangat terus belajarnya. Apapun yang disampaikan gurunya coba dipahami, coba dipelajari. Kalaupun ada tugas, kerjain aja tugasnya gitu. Tetap semangat. Udah Bu, cukup Bu. Cukup. Terima kasih untuk anak-anak khususnya anak kelas 8 yang sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Sansan mengenai kelas 7. Ipo. Himpunan ya untuk kelas 7 khususnya. Nanti akan disambung kembali oleh Bapak Veska ya. Iya. Bapak Veska yang akan menjelaskan materi IPA. Iya. Ya. Dari Setelah ini kita beri 15 menit dulu ya istirahat. Oke, Iya. 15 menit stay tune terus nanti berarti sekitar pukul 10.15 ya. Iya. Akan dimulai kembali oleh Bapak Veska yang akan menjelaskan materi IPA khusus untuk kelas 8. Tapi kalau misalnya ada yang kelas 7, kelas 9 yang menggunakan, diperbolehkan ya Bu ya. Sangat diperbolehkan. Jadi sama-sama belajar ya Bu ya. Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak yang sudah mendengar. Tetap stay tune di Radio Spikom, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Assalamualaikum.